Hai semuanya. Perkenalkan, aku Grisela Tiffany Purba dari kelas 12 IPS SMA Advent Cimindi. Saat ini aku akan menjelaskan mengenai salah satu materi dalam pembelajaran TIK, yaitu topologi jaringan. Tapi sebelumnya, apa sih itu topologi jaringan? Kira-kira apa ya? Ada 3 jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN, yaitu Local Area Network, yang merupakan area kecil seperti rumah dan juga sekolah. Yang kedua adalah WAN, yaitu Wide Area Network, yang merupakan area yang lebih luas daripada LAN. Lalu yang ketiga ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yang merupakan area kota, area yang lebih luas daripada LAN dan juga WAN. Topologi jaringan adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya yang dirangkai menjadi sebuah jaringan. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas jenis-jenis topologi jaringan. Ada 10 jenis topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi ring atau dikenal juga dengan topologi cincin. Dalam topologi ini, setiap komputer terhubung ke komputer lain, dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer yang pertama. Sebagai contoh, jika komputer 1 ingin mengirimkan file ke komputer 4, maka file tersebut akan melewati komputer 2 dan komputer 3, baru akhirnya sampai ke komputer 4. Topologi ini membentuk lingkaran, sehingga hal inilah yang menyebabkan ia disebut topologi ring atau topologi cincin. Keuntungan dari topologi cincin adalah jaringan komputer dalam proses instalasi dan kemudahan instalasi. Dan topologi jenis ini juga menggunakan sedikit jumlah kabelan sehingga akan menghemat biaya. Namun, kekurangan yang paling fatal dari topologi ini adalah jika salah satu dari komputer atau kabel ada yang bermasalah, maka semua proses pengiriman data akan terganggu, bahkan bisa mengalami kesalahan loh. 2. Topologi bus. Jaringan komputer dalam topologi bus itu seperti antrian dan hanya menggunakan satu kabel koaksial. Dan setiap komputer yang terhubung ke kabel itu menggunakan konektor BNC. Dan kedua ujung kabel koaksial harus diakhiri dengan sebuah terminator. Keuntungan dari topologi bus hampir sama dengan topologi ring. Tidak banyak menggunakan kabel dan pemasangannya menghemat biaya. Kekurangan dari topologi bus adalah jika terdapat masalah pada satu komputer, maka akan mengganggu jaringan komputer yang lain. Dan untuk topologi jenis ini, sangat sulit untuk mendeteksi gangguan, serta sering terjadi antrian data, dan jaraknya juga terlalu jauh untuk menggunakan repeater. 3. Topologi star atau topologi bintang. Mengapa topologi ini disebut topologi bintang? Karena semua komputer yang terhubung ke hub atau switch dengan kabel UTP. Sehingga hub atau switch adalah pusat jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Topologi jenis ini yang paling banyak digunakan saat ini karena dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Keuntungan dari topologi star adalah sangat mudah untuk mendeteksi di mana komputer rusak, serta memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi. Kelemahan dari topologi jenis ini adalah membutuhkan biaya yang tinggi untuk instalasi, karena membutuhkan banyak kabel dan switch atau hub. Dan stabilitas jaringan juga sangat tergantung pada terminal pusat, sehingga jika switch atau hub terganggu, seluruh jaringan juga akan terganggu. Yang keempat, topologi mesh atau topologi jala. Disebut topologi mesh karena memang bentuknya seperti jala. Dalam topologi mesh, setiap komputer akan terhubung ke komputer lain dalam jaringan menggunakan kabel tunggal. Sehingga proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain atau switch hub. Kelebihannya adalah proses pengiriman cepat dan tanpa melalui komputer lain. Jika salah satu komputer rusak, tidak akan mengganggu komputer yang lain. Lalu kekurangannya adalah akan mengambil banyak biaya karena memerlukan jumlah kabel yang sangat besar. Dan proses instalasinya cukup rumit. Yang kelima, topologi tree atau topologi pohon. Bentuknya bercabang seperti pohon, karena merupakan kombinasi dari beberapa jenis topologi. Biasanya dalam topologi ini ada beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kelebihan pada topologi pohon adalah mudah untuk menemukan kesalahan dan juga mudah untuk melakukan perubahan ke jaringan jika diperlukan. Kekurangannya adalah banyak menggunakan kabel, sering tabrakan dan lambat.
Jika kesalahan terjadi di tingkat jaringan tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Yang keenam adalah topologi linear atau runtut, dikenal juga sebagai topologi bus beruntut. Tata letak jenis ini adalah tata letak yang umum. Satu kabel utama menghubungkan setiap titik koneksi komputer yang terhubung ke konektor yang disebut dengan konektor T, dan pada akhirnya harus diakhiri dengan terminator. Keuntungan topologi ini adalah hemat kabel, tata letak kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak perlu pusat kontrol, dan penambahan atau pengurangan terminator dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi yang berjalan. Dan kelemahannya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data kurang dapat diandalkan, dan kecepatan akan menurun bila jumlah pengguna meningkat, serta repeater diperlukan untuk jarak jauh. Yang ketujuh ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda. Ketika topologi dasar yang berbeda itu terhubung satu sama lain, maka tidak akan menampilkan karakteristik dari setiap satu topologi tertentu. Kelebihannya adalah fleksibel, mudah menambahkan koneksi perangkat lainnya karena node dan atau periferal baru dapat dihubungkan dengan topologi lainnya. Lalu kekurangannya adalah pengelolaan sulit, biaya mahal dibandingkan dengan topologi lainnya, serta instalasi dan konfigurasi topologi sulit. Yang kedelapan, topologi broadcast. Secara sederhana, topologi broadcast adalah host yang mengirim data ke semua host lain pada media jaringan. Adapun kelebihan dari topologi broadcast, yang pertama adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, biayanya rendah. Dan yang ketiga, mudah dikembangkan untuk jaringan yang lebih kecil. Lalu, kekurangannya adalah rentan terhadap tabrakan data. Yang kedua, kinerja menurun saat lalu lintas padat. Yang ketiga, sulit melakukan troubleshooting. Dan yang keempat, keamanan kurang terjamin. Serta yang kelima, jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi akan gagal. Yang kesembilan ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer. Biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1-2 printer. Kelebihannya yang pertama adalah antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagai pakai. Yang kedua, biaya operasional relatif lebih murah. Dan yang ketiga, kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server. Lalu kekurangannya yang pertama, troubleshooting jaringan relatif lebih sulit. Dan yang kedua, unjuk kerja lebih rendah. Serta yang ketiga, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user. Yang terakhir, ke-10 adalah topologi hierarki. Berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk yang disebut dengan host yang diswitchingkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Biasanya, topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Kelebihannya yang pertama adalah data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah. Yang kedua, terkontrol, mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas. Lalu kekurangannya yang pertama adalah komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya terputus. Dan yang kedua, dapat terjadi tabrakan file. Nah, sampai di sini sudah paham kan apa itu topologi jaringan beserta dengan jenis-jenisnya? Gimana? Belajar TIK sangat menyenangkan, bukan? Yes! Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya. Bye-bye. Terima kasih. See you next time.